datang aja dulu. Apa yang menarik Mas Prabu sehingga datang aja? Eh, yang pertama yang sebenarnya pengen kita lihat saat ini kan sedang beredar isu yang besar tentang ajaib itu. Membuat kita itu penasaran. Sebelum kita berprasangka buruk terhadap sesuatu, maka saya kira perlu untuk kita itu datang melihat terlebih dahulu dan membuktikan agar kita merasakan sesuatu baru kita bisa ambil kesimpulan. Kalau kita belum datang, belum lihat, lalu kita berprasangka buruk, maka prasangka itu tidak lain dan tidak bukan berbalik ke kita sendiri. Itu sih. Tadi banyak pertanyaan yang saya kaitkan dengan isu. Emang isu apa Mas yang sudah Mas Ya banyak lah isu-isu yang mengenai adanya penistaan agama, kesesatan, ya itu. Ya, ya ada berurusan dengan NII lah dan sebagainya. Sehingga ya kita buktikan aja. Kalau dari jawaban-jawaban saya tadi gimana Mas? Kalau saya melihat bukan dari jawaban Syekh Panji Gumilang, karena kalau saya lihat kan Syekh Panji Gumilang adalah orang yang cukup cerdas pemikirannya, membuka wawasan bagi banyak orang dan membawa satu pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda dianggap orang di luar sana. Kalau saya sebenarnya melihat langsung dari proses belajar mengajar yang terjadi. Saya keliling apa saja sih yang terjadi di Al-Zaitun dan sebagainya. Sejauh yang saya lihat ya tidak ada masalah apa-apa. Saya kira sama dan serupa dengan pesantren yang ada. Bahkan menurut saya ya jauh lebih keren karena satu sisi besar banyak usaha yang nggak disangka-sangka di dalam ada sebagai mandirinya, ada pabrik beras, ada produksi ini, ada peternakan dan sebagainya. Itu bagus dan patut diapresiasi. Dari kunjungan ini sebenarnya apa yang ingin Mas Prabu sampaikan ke publik? Saya cuma ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ada hal yang jauh lebih menarik untuk dibahas dibandingkan terus berkutat saling menggugat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sesat, siapa yang tidak. Karena kita manusia itu nggak bisa kita tunjuk-tunjuk orang, kita katakan dia lu sesat, gua benar, nggak bisa begitu. Sehingga saya lebih mengajak kepada masyarakat, yuk kita lihat ada sisi positif yang perlu kita angkat. Terlepas dari apapun yang dituduhkan orang terhadap Al-Zaitun, setidaknya Al-Zaitun telah berbuat dan melakukan sesuatu hal yang belum banyak dilakukan oleh orang lain. Ya kalau itu baik, kenapa tidak dicontohkan? Itu aja poinnya. Kalau soal nasionalisme, saya menurut Mas Prabu nih. Gue sangat nasionalis ya kalau sejauh ini dan pembicaraan ya. Ya saya kira saya sebagai anak muda perlu banyak belajar tentang bagaimana seorang Syekh Panji Gumilang nasionalismenya. Ya saya kira kita anak muda perlu banyak belajar lah. Terutama dalam hal simpel lah ya, nyanyi Indonesia Raya sampai ke stanza 3 itu menurut saya yang jarang dilakukan oleh orang. Itu adalah salah satu bukti awal bahwa adanya rasa nasionalisme yang tinggi dari seorang siswa. Apakah kunjungan ini juga menunjukkan bahwa atau representasi dari Al-Zaitun ini terbuka menurut Mas? Kita disambut dengan baik. Yang pasti yang pertama kita disambut dengan baik. Al-Zaitun terbuka bagi kita yang ingin tabayun. Terlepas di luaran banyak orang yang mengatakan bahwa mau masuk Al-Zaitun susah, mau tabayun susah, mau klarifikasi di Al-Zaitun susah, ya kita sudah membuktikan bahwa ternyata tidak susah kan begitu. Saya kira mungkin lebih tepatnya kalau kita datang dengan upaya yang ingin berbuat hal yang negatif ya mungkin dengan pemikiran negatif ya mungkin akan susah. Tapi kalau kita niatnya positif gitu ya insya Allah ada aja selalu jalan. Kalau dari jawaban-jawaban saya, apa yang bisa Mas ambil sebuah pelajaran untuk Mas dan Satu hal sih yang saya senang dari Syekh itu adalah orangnya nggak mau berandai-andai. Jadi kalau dia itu kita tanya Syekh kalau begini gimana, itu kan kalau. Jadi saya senang Syekh dengan usia dia yang hampir sama dengan usianya negeri ini merdeka begitu ya. Saya lihat Syekh cukup adalah orang yang sangat realistis. Jadi saya perlu banyak belajar tentang bagaimana dengan hal-hal itu dan dia cukup bisa menjaga emosi dia dalam wawancara. Kita mencoba untuk memancing apapun dia ya cukup orang yang bisa menjaga
eh, emosi dia dalam menjawab. Ya, kalau orang yang nggak jaga emosi tadi kepelintir lagi tuh, pasti itu. Sebagai penggiat medsos yang sudah punya subscriber 350.000, pesan yang ingin Mas Fabro sampaikan kepada para youtuber apa? Datang kemari, lihat dulu lah. Lihat dulu, cek sendiri, baru bisa ngomong banyak hal. Daripada kita menunjuk mencari-cari apa sih salahnya orang, lebih bagus kita mencari-cari kebaikan orang. Itu aja sih. Sama-sama itu dua hal yang sama tuh. Hormon yang keluar dari badan kita itu untuk untuk mencari-cari itu sama tuh. Yang membedakan adalah mencari yang baik atau mencari yang jahat, itu aja. Kalau menurut sosok saya seperti apa? Menurut saya orangnya ya apa ya? Ya realistis tadi lah. Dia bisa mencoba ketika kita memancing apa segala macam, dia bisa tetap bersabar gitu, nggak kepancing sama omongan-omongan yang kita bawa untuk mendorong dia untuk mengeluarkan statement yang kita harapkan sebenarnya, tapi ternyata dia bisa untuk lolos dari itu. Ya hebat untuk siapa juga. Pesannya Bang Dimas dari Kita disambut baik oleh para pengajar di sini, santri-santrinya juga baik-baik. Saya kira ini adalah ajang silaturahmi yang baik. Sehingga udah youtuber-youtuber lain datang aja kemari, cek sendiri lah apa yang terjadi, sholat berjamaah. Kalau Mbak Rai kesannya apa? Kesannya orang yang masih fresh ya di usia, masih fresh, sehat, lebih cerdas, terus lebih bijak. Jadi kayak lebih santai menanggapi apapun, tidak terpancing. Dan dan udah advance banget gitu, maksudnya levelnya udah beda dengan kita yang masih muda yang emosional seperti itu. Dia udah tahap yang udah bisa mengelola emosi dengan baik, dan malah dia kayak membawa suasana podcast tadi tuh lebih kayak Santai. tertawa gitu, lebih kayak santai, dan seolah-olah tidak terjadi apapun yang memberatkan gitu. Padahal di luar sana juga banyak berita yang mungkin sedikit menyedihkan, tapi dia tidak terpancing atau terbawa. Itu bagus secara emosional ya. Saya ngebayangin ya, kalau saya jadi chef, Panji bilang, mungkin udah parah. Atau juga bilang nggak enak tidur, nggak enak makan gitu. Oh, saya udah Kayak mungkin gitu, kan. anggar emosi, saya maki-maki tuh orang yang punya saya. Ya, mungkin gitu. Dan saling karismatik ya, dengan diri kita juga ambil sisi positifnya, karena setiap orang kan pasti ada plus minus, kayak kita ambilnya yang baik-baiknya yang kita pelajari dari, dan yang kalangan-kalangan juga yang kita nggak bisa ya, jadi itu kita ambil. Kalau 3 kata untuk menggambarkan Al-Zaitun apa? 3 kata. Apa ya? 3 kata ya. Untuk menggambarkan Al-Zaitun nggak bisa menggunakan kata-kata. Karena kalau kita pakai kata-kata untuk menggambarkan Al-Zaitun, terlalu sangat kecil sekali untuk menggambarkan Al-Zaitun yang sebesar ini. Intinya saya lihat Al-Zaitun keren lah. Terima kasih obrolannya Mas Pablo. Ya, thank you.